Mengejutkan, jawaban blak-blakan Novi terkait kabar pecah kongsi antara ia dengan Denny Sumargo. Kabar tersebut menyeruak menyusul postingan Denny Sumargo di sosial media saat tiba di Labuan Bajo, NTT yang mengeluh soal uang donasi diduga ditahan oleh Novi dan belum ditransfer ke NTT untuk disalurkan kepada korban bencana alam. Isu pecah kongsi tersebut makin panas ketika terungkap bahwa Novi pun tidak ikut serta ke NTT untuk menyalurkan sumbangan kepada para korban bencana alam di NTT. Bahkan sepulang dari NTT, Denny Sumargo membenarkan kabar tersebut. Namun, pihak Novi menjelaskan hal itu adalah mekanisme internal atau SOP yayasan di tengah pergantian pengurus yayasan. Lantas seperti apa penjelasan Novi tentang latar belakang kesepakatan dialihkannya donasi Agus kepada ribuan korban bencana alam di NTT? Seperti apa posisi Novi di yayasan saat ini? Benarkah ia pun sudah lepas tangan? Dan seperti apa pula klarifikasi dari Novi terkait tudingan bahwa dirinya diduga sebagai penyebar isi rekaman percakapan telepon antara Farah Tabas dengan Denny Sumargo? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Polemik pengalian donasi Agus Salim kepada ribuan korban bencana alam letusan Gunung Lewatobi masih terus bergulir. Bahkan di tengah aksi Denny Sumargo dan Gary Julian yang mengalihkan dana tersebut langsung ke tempat pengungsian di NTT, sempat menyeruak isu terjadinya pecah kongsi antara Novi dengan Denny Sumargo. Pasalnya, keduanya pun diduga saling sindir di akun sosial media mereka terkait adanya dugaan Novi menahan donasi Agus dan tidak ditransfer ke NTT ketika Denny Sumargo dan Gary sudah sampai di Labuan Bajo menuju Flores Timur untuk membagikan bantuan kepada korban bencana alam. Hal tersebut ditanggapi Novi bahwa isu pecah kongsi tersebut tidaklah benar. Jam 3 pagi di Labuan Bajo. Labuan Bajo nih, biar tahu. Gue baru dapat kabar, gue geleng-geleng kepala, sumpah. Udah sampai di sini, ada dapat kabar begini. Pemain, nggak ngerti lagi gue. Sumpah gue nggak ngerti lagi. Ada gugatan atau enggak? Ada Pit. Lu di kubu mana, Bang? Gue kubu gue lah. Gue pengen selesai masalah donasi lah. Ini kan datangnya dari tempat gue tanggung jawab sama donatur gue. Nggak ada gue kubu Novi, kubu Agus. Gue pengen nyelesain donasi. Sekian. Kecewa kenapa? Kecewa. Saya nggak perlu jelasin di sini karena tujuan saya selesaikan donasi. Nanti kalau sudah selesai donasi, buat pemain yang ada di dalam urusan donasi ini, hati-hati lu sama gue. Gue udah sebel banget. Paham kau Ger ya? Jangan kau belain ya. Aman. Gue kelarin juga lu. Kita lempeng aja Bang jalan. Ya, lu lurus aja, jangan macem-macem sama gue. Ya. Gue udah terlalu banyak sabar sama kalian semua. Oke. Saya udah capek. Saya dari awal bantu, saya dari awal tolong. Ya, bukan saya pengen minta dipuji. Saya pengen donasinya selesai, ya. Sama tujuan kita tuh Bang. Iya. Nggak ada yang beda. Iya, makanya lu di sini kan, karena Gary saya sudah pegang lehernya. Uangnya ndak keluar, kupatahkan leher kau, Gary. Iya. Ya, saya ndak mau tahu urusan internal kau. Karena saya sudah sampai di sini, ya harus selesai, ya. Paham ya guys ya? Siap Bang. Oke, dan Gary sangat kooperatif. Dia berusaha membantu menyelesaikan masalah uang ini. Dia komit satu visi. Terima kasih juga untuk semua yang mendukung komit satu visi kita supaya urusan donasi yang kita sudah muak ini
bisa segera selesai. Sudah terlalu banyak kerugian yang kita alami, kerugian otak, kerugian pikiran, kerugian waktu, capek dan memuakkan. Setuju ya? Dan Setuju. untuk orang-orang yang berkomentar melawan hal ini, saya juga sudah kasih opsi-opsi. Untuk masalah lagu saya sudah kasih, masalah donatur yang keberatan juga saya sudah kasih. Jadi kalau masih juga nggak bisa dikasih tahu, mendingan kalian jadi batu ya. Supaya kalian itu mungkin lebih bermanfaat ya. Gitu ya. Bilang kisruh kita juga bingung nih kenapa bisa dibilang kisruh gitu kan. Sebenarnya sudah clear ya, tidak ada masalah sama sekali gitu dengan apa ya, statement-statement yang sekarang ini muncul atau story-story gitu, itu yang menjadi bingung juga untuk saya gitu. Karena kan kita di sini kan juga jalan ya, maksudnya saya ada kegiatan juga gitu, ada kegiatan lain, terus kemarin sempat ada live streaming juga, makanya agak kaget kok rame, ada apa lagi nih. Nggak ada masalah apa-apa, itu mungkin banyak orang yang apa sih seolah-olah dibikin huru-hara aja supaya rame, mungkin nggak tahu sih. Tapi kalau saya pribadi saya nggak ada masalah sama siapapun. Terakhir komunikasi, iya sibuk masing-masing. Terakhir komunikasi pas apa ya, pas Mas Gary sebelum berangkat. Kontroversinya mungkin bisa diperspesifik lagi ya. Beberapa kontroversi itu bukan kontroversi, itu fakta dan itu benar. Dan mungkin yang terpenting itu dari abang dan tim di sana, itu yang penting kita menyelesaikan penyaluran aja sih gitu, kita nggak terganggu dengan itu. Saya nggak merasa nyindir dia. Untuk orang yang harusnya nggak perlu merasa ya, nggak ada saya nggak mau bahas itu nggak terlalu penting. Menyeruaknya isu pecah kongsi antara Denny Sumargo dengan Novi pun dipicu dengan beredarnya kabar bahwa Novi dan pihak yayasan sempat menahan uang donasi tersebut dan tidak ditransfer ke NTT untuk disalurkan kepada para korban bencana alam. Padahal ketika itu, Denny Sumargo dan Gary Julian sudah tiba di Labuan Bajo. Novi pun memberikan jawabannya. Sebelumnya, setelah pulang dari NTT, Denny Sumargo dan Gary Julian juga membenarkan adanya penahanan uang donasi itu. Tapi, Novi pun akhirnya membantahnya. Menurut Novi, hal tersebut bukanlah penahanan donasi, melainkan masalah mekanisme di internal yayasan semata terkait sistem operasional kerja ketika peralihan dari pengurus yayasan yang lama kepada pengurus yayasan yang baru. Kalau ditanya, saya bingung ya, karena nggak ada statement itu gitu loh. Mungkin ini masalah internal yang harusnya tidak perlu di-up ke media gitu, karena yang saya jelaskan mungkin lebih ke SOP-nya gitu, SOP internal yang ini sudah kali seperti itu, tapi sudah clear harusnya ya, dan tidak ada masalah lagi. Makanya saya bingung juga ada orang-orang yang membuat video atau menggoreng berita supaya ramai, itu tujuannya apa saya juga nggak tahu gitu. Karena yang selalu saya pertegas, saya juga mau ini selesai, jangan dibilang nanti saya mendapatkan keuntungan atau apa, saya nggak ada diuntungkan sama sekali. Oh, sesuai dengan statement podcast yang waktu itu aja yang saya sampaikan. Satu lagi ya, mungkin ini ada statement kan terkait katanya saya ada penahanan donasi dan lain-lain. Mungkin ini saya hanya mau menjelaskan bahwa ini saya ada chat sama Mas Gary gitu ya. Nah, ini dia sudah menjelaskan secara langsung ya. Oke, mungkin saya salah menafsirkan, saya minta maaf. Ke atas sedikit ya. Nah. Ini udah jelas ya, saya nggak ada loh statement terkait saya menahan, saya nggak boleh ditransfer, apa itu nggak ada sama sekali. Berarti yang isu pas yang sempat. Jadi jangan dibilang juga katanya saya pelin-pelan, saya ini, saya itu. Saya lagi yang kena ya, Novi lagi. Ini ya Taya? Saya nggak tahu, saya hanya menjelaskan tentang SOP, menegur etika, hanya itu aja. Itu internal lah, wajar gitu ya, karena kan gimana pun saya pendiri yayasan tersebut dari 2021 loh, bertanggung jawab dong gitu. Jadi ya gimana pun tetap saya harus tahu. Semua itu benar, itu bukan polemik lah gitu. Memang itu di internal
yayasan gitu kan, baik badan pengurus lama ataupun badan pengurus baru. Tapi memang kemudian kita nggak fokus di sana. Yang penting itu setelah itu semuanya kembali satu paham dan kegiatan ini juga lancar sesuai dengan nilainya 1,3 M gitu kan. Ya. Novi juga menjawab alasannya tidak ikut ke NTT. Menurutnya, kehadiran Gary Julian selaku ketua yayasan yang baru pun sudah cukup mewakili pihak yayasan. Apalagi, ia pun juga memiliki kesibukan lainnya. Kuasa hukum Novi juga menjelaskan terkait alasan Novi yang tidak ikut ke NTT untuk menyalurkan donasi tersebut. Ditegaskan pula oleh pihak kuasa hukum Novi bahwa Novi tidak ikut ke NTT bukan sebagai tanda adanya isu pecah kongsi dan adanya isu penghalangan dana disalurkan. Hal itu pun lebih kepada masalah internal yayasan yang baru saja melakukan pergantian pengurus. Dan terkait pengalihan donasi sudah disepakati bersama sebagaimana sudah ditegaskan Novi dalam podcast Denny Sumargo. Pertama ada kegiatan yang harus saya lakukan dan saya pun kan sudah bukan ketua yayasan lagi ya, itu aja sih kalau saya sudah bukan ketua yayasan lagi. Terus itu yang pertama, yang kedua saya kan juga ada kontrak kan live streaming di sesuatu juga. Ya memang itu ketika sudah di podcast terus kemudian teman-teman kan sudah paham ya bahwa opini publik kemudian apakah menghendaki itu atau enggak dan sudah terbaca begitu perpindahan uang itu dan kami pikir itu udah clear gitu. Jangan kemudian nanti statementnya keliru lagi jadi panjang ya Pak ya. Kalau kemarin ada statement bahwa penghalangan dari Teteh itu sebenarnya tidak benar ya. Memang faktanya ada kejadian itu tapi masalah internal saja. Apa itu masalah internal? Karena kan pergantian ketua kan baru nih, pergantian ketua baru, terus pengurus juga baru sehingga di situ kemudian yang menjadi permasalahannya. Tapi itu udah clear dengan berpindahnya uang full ke NTT ya. Jadi nggak ada masalah. Kalau tadi pertanyaannya kenapa Teteh nggak berangkat? Yang pertama karena Teteh sudah bukan lagi pihak yayasan, sudah ada pihak yayasan yang mewakili gitu. Jadi nggak mungkin double kan gitu. Novi juga menjelaskan latar belakang donasi pengobatan Agus dialihkan kepada ribuan korban bencana alam letusan Gunung Lewotobi di Flores Timur, NTT. Menurutnya, banyak yang setuju terkait pengalihan donasi tersebut, termasuk para donatur melalui kuasa hukum mereka, juga sudah menyetujuinya. Dan pilihan pun jatuh kepada korban bencana alam di NTT. Jika pihak Agus mengklaim uang donasi tersebut adalah miliknya dan tidak sependapat donasi dialihkan, pihak Novi mempersilakannya untuk menempuh jalur hukum. Iya, itu kan kesepakatan ya, maksudnya Bang Densu maunya seperti itu, Mas Giri juga mau seperti itu dari yayasan, terus ada pihak-pihak lain juga mau seperti itu. Dan kita lihat dari suara donatur gitu ya, yang saya lihat di media sosial kan emang maunya begitu gitu. Intinya iya, publik maunya begitu. Jadi intinya kemanapun penerima manfaat lainnya, yang penting bukan ke si Mas AS ini kan, setahu kita seperti itu ya. Walaupun ke AS artinya harus menempuh jalur hukum dulu ya. Betul. Kalau misalkan AS menyatakan bahwa itu adalah haknya, maka kuatkan dulu nih legal standing bahwa itu adalah haknya gitu, baru kemudian menempuh lebih jauh ya gitu. Jadi jangan kemudian sibuk di media, kan gak ada penyelesaiannya udah berapa bulan gitu bahwa itu uang Agus ini apa, tapi kok legal standingnya nggak dia perkuat gitu. Tambahin sedikit, ketika Teteh masih menjadi ketua ya, ketua yayasan kan memang sudah menyurati dari pihak Agus, ayo berobat, bahkan sudah dipesankan ya Teh salah satu rumah sakit untuk berobat, tapi tidak ada kemudian itikat Agus untuk berobat, sehingga kemudian sampai di titik ini gitu. Jadi kita juga sama-sama bingung pihak Agus kemudian maunya sebenarnya apa. Kalau maunya berobat, Bang Densu kan sudah dengan tegas ya, datang ke saya maka ayo berobat gitu. Nah kalau kemudian mau ke ranah hukum terus-terusan ya semakin panjang gitu dan semakin tidak akan sampai pada poinnya. Karena kan seperti kita ketahui bersama ya, pemidanaan itu kan bukan soal donasi ataupun uang, tapi soal pemenjaraan atau pemindahan seseorang. Jadi kalau memang pihak Agus inginnya ada
adalah uang donasi itu, maka tempuhlah langkah hukum untuk mendapatkan uang itu seharusnya ya, bukan malah bikin polemik-polemik baru gitu. Jadi kalau untuk mekanisme semua yayasan maupun yayasan kita maupun yang lain, kalau kita mau ke bencana alam itu nggak perlu pakai izin. Mengejutkan, tanggapan Novi terkait kabar bahwa ia pecah kongsi dengan Denny Sumargo. Lantas benarkah Novi pun sempat terkejut dengan bocornya rekaman telepon antara Farah Tabas dengan Denny Sumargo? Dan siapa dalang penyebar dari rekaman tersebut menurut versi Novi? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Sebelumnya, sempat beredar rekaman percakapan telepon antara Denny Sumargo dengan Farah Tabas yang sedang membicarakan Novi. Denny Sumargo juga sempat menyebut bahwa ada 5 orang yang dicurigainya sudah membocorkan rekaman tersebut. Salah satu yang ia sebut adalah Novi. Menurut Denny Sumargo, bocornya rekaman telepon itu jika diperhatikan garis pembicaraannya akan terlihat jelas siapa yang diuntungkan jika rekaman percakapan telepon tersebut akhirnya bocor. Namun, hal yang menjurus kepada Novi dibantah oleh Novi. Pasalnya, ia pun justru menjadi pihak yang sangat dirugikan karena merasa dihina dalam rekaman tersebut. Novi pun merasa respon masyarakat justru iba terhadap Novi karena sudah di luar kendalinya. Sebelum rekaman percakapan telepon tersebut menjadi viral, Novi pun mengaku bahwa ia tidak ingin mendengarkan isi rekaman telepon tersebut. Dan saya pastikan pada saat mungkin 2 bulan yang lalu, saya aja nggak mau dengar rekaman itu karena saya tahu dari Om Brian, mantan PK saya, bahwa intinya ngomongnya gini-gini. Demi Allah saya nggak lihat, nggak dengar rekaman itu. Saya minta tolong orang terdekat saya, pasangan saya untuk mendengarkan isinya apa sih gitu. Ya kaget, saya apa yang diuntungkan, saya yang dihina-hina, saya yang dijelek-jelekin, keuntungan saya apa, dapat iba dari masyarakat. Loh, saya nggak pernah tahu gitu loh bahwa masyarakat akan iba terhadap rekaman tersebut. Tapi yang kalau misalnya mau dirugikan, saya harus yang paling dirugikan gitu. Dari 2 rekaman tersebut, saya yang dijelek-jelekin, saya yang dihina-hina seperti itu. Jadi kalau dibilang keuntungan, apa keuntungannya, kan lucu ya. Semoga sih netizen juga bisa berpikir baik ya, bisa smart gitu terhadap berita yang katanya saya. Kalau saya sih poinnya lebih ke bukti aja. Kan sekarang udah proses katanya melaporkan ke pihak yang berwajib. Buktiin aja. Novi akhirnya secara belak-belakan membongkar bahwa ia sudah mengetahui siapa sosok yang menyebarkan suara rekaman telepon antara Farah Tabas dengan Denny Sumargo yang dituding sudah menguntungkan Novi. Dan Novi mengetahuinya dari Emma Waroka. Novi pun mengaku terkejut ketika mengetahui bahwa ternyata yang menyebarkan rekaman tersebut adalah seseorang yang ia kenal baik. Tapi bisa ngomong sekarang soalnya kan kita mendapatkan informasi dari situ pertama, yang kedua juga ya adanya juga rekaman ya, rekaman tapi nggak akan lah kita up ya gitu. Intinya ada rekaman yang ada orang kok bisa gitu. Saya merasa orang tersebut adalah orang sangat baik gitu, kok bisa menjatuhkan saya, itu niatnya apa, saya juga nggak tahu. Ada juga sih kemarin Kak Emma Waroka ya, yang memiliki bukti ya, bukti yang jelas A1 bahwa yang menginformasikan itu, yang menyebarkan itu siapa, itu ada bukti chatnya gitu. Jadi yang jelas bukan saya. Kagetkah yang menyebarkan itu ternyata saya siapa? Tadi malam ketemu sama beliau, saya baca secara langsung di handphonenya. Kaget kok bisa si ini tapi yang kena saya gitu. Orang terdekat? Ada lah ya. Artinya Teteh kenal dengan pelaku ini? Dengan pelaku ini?
jujur sangat kecewa dengan statement-statement itu ya, apalagi opini publik yang menggiring bahwa penyebaran video itu adalah penyebaran rekaman ya, maksud kami adalah dari teknologi. Sekarang logikanya begini teman-teman, itu rekaman dari 2 orang, rekaman via telepon, 2 orang saja nih melakukan, entah melakukan perekaman masing-masing ataukah salah satu pihak. Tinggal kemudian yang menyimpan rekaman ini pasti dua belah pihak atau satunya saja kan gitu. Kemudian kalau kemudian teteh yang menyebarkan itu jauh gitu dari 2 orang ini gitu. Jadi sudah pasti pelaku utamanya adalah salah satu di antara 2 orang ini saja gitu. Jadi nggak mungkin yang lain, apalagi ada opini ya yang dibangun secara terang-terangan 90% bahwa Teknopilah yang menyebar gitu. Kan nggak mungkin objeknya, kalau objeknya tidak direkam apakah mungkin ada penyebaran, kan nggak mungkin kan gitu. Sehingga sudah kita pastikan, dapat dipastikan dari segi manapun, penelitian manapun, pasti yang merekam adalah yang menyebarkan, nggak mungkin beda. Dari pengakuan Novi terkait bocornya rekaman telepon antara Farah Tabas dengan Denny Sumargo, lantas benarkah pasca tidak lagi menjadi ketua yayasan, Novi pun akhirnya lepas tangan dari urusan yayasan yang diketuai oleh Gary Julian? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Pemirsa, pengakuan Novi sebelumnya yang memilih untuk mengundurkan diri dari posisi sebagai ketua yayasan dan dialihkan kepada Gary Julian sebagai ketua yang baru. Rupanya bukan berarti Novi lepas tangan dari urusan yayasan tersebut. Posisinya sebagai founder atau pendiri Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan membuatnya tidak bisa lepas tangan terhadap urusan yayasan. Sebagai founder, ia pun berkewajiban untuk memberikan gaji kepada karyawan yayasan yang berasal dari penghasilan pribadinya dan bukan dari uang yayasan. Seperti inilah penjelasan Novi terkait kewenangannya di yayasannya. Masih pendiri gitu, tetaplah. Jadi itu kebijakan dari badan pengurus kan. Jadi badan pengurus kemudian menentukan bahwa Teteh sudah bukan ketua lagi dari surat pengunduran diri. Maka Gary lah yang kemudian menjadi ketua. Jadi nggak ada sangkut pautnya tadi lepas tangan itu ya. Jangan dibilang lepas tangan, orang yang gaji masih saya. Gimana ceritanya? Ntar digoreng lagi ya. Masih ada tanggung jawab dong Teteh. Oh masih lah, sampai kan terakhir pendiri. sampai detik ini itu pendiri menggaji semuanya, founder, mencukupi semuanya. Jadi apapun tetap pendiri yang mengcover. Tapi nggak ada lepas tangan ya. Iya. Tapi tetap mantau lah Tetap ya. mantau ya Teh. Kalau lepas tangan terbubar yayasan. Karena pembiayaan yayasan dari personal pribadi Teteh. Gitu. Jadi Dari penghasilan saya. dari penghasilan Teteh. Gitu. Jadi bukan dari yayasan, dari saya, uang pribadi. Jadi nggak ada yang dibilang lepas tangan tuh nggak ada. Tapi kalau terkait pada proses pengelolaan itu bukan kewenangan Teteh lagi per tanggal 3. Sehingga kewenangan-kewenangan yang ada di dalam yayasan tidak lagi menjadi tanggung jawab Teteh. Ada pembina, ada bendahara, ada kan campur-campur tuh di yayasan kan itu banyak. Jadi ada tugasnya masing-masing. Nanti siapa yang menyampaikan seperti itu ada SOP-nya kok kita. Itu disampaikan di rapat pengurus. Betul. Teteh bukan pengurus lagi. Tapi aku sebagai Pendiri. Oke. Tapi nanti dipublish. Ada kekeliruan-keliruan apa pendiri punya hak untuk kemudian menyampaikan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.